Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Artikasari. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah konseling behavior, yaitu menjelaskan mengenai strategi kelompok dalam konseling realita. Penjelasan yang pertama ada mengenai karakteristik dari konseling realita kelompok. Menurut Corey sendiri ada 8 ciri karakteristik dari konseling realitas ini sendiri. Yang pertama ada terapi realitas ini itu menolak konsep tentang penyakit mental. Jadi menurut konseling realitas ini sendiri itu gangguan mental itu terjadi karena adanya tingkah laku yang tidak bertanggung jawab dari konseli. Dan mental yang sehat itu karena adanya tingkah laku yang bertanggung jawab dari konseli. Yang kedua ada terapi realitas atau konseling realitas ini berfokus pada tingkah laku. Lalu yang ketiga, konseling realitas berfokus pada saat sekarang bukan pada masa lampau. Karena konseling ini itu menganggap bahwa masa lampau seseorang itu tidak dapat diubah dan bersifat tetap. Dan yang dapat dirubah itu adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. 4. Konseling realitas itu menekankan pada pertimbangan-pertimbangan nilai. Nah, di sini yang menilai kualitas tingkah lakunya itu adalah konseling itu sendiri. Yang kelima ada terapi realitas tidak menekankan transferensi. Jadi ini berbeda dengan konseling tradisional ya. Pada terapi realitas ini atau konseling realitas ini, nah, konselor itu berperan sebagai dirinya sendiri. Dia tidak berperan sebagai ayah atau ibu dari konseli, melainkan dia menjadi seorang konselor dan mutlak apa adanya menjadi dirinya sendiri pada saat proses konseling. Terapi realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Lalu yang ketujuh, terapi realitas menghapus hukuman. Nah, Glasser itu menganggap bahwa penggunaan hukuman untuk meningkatkan tingkah laku seseorang itu kurang efektif. Lalu yang kedelapan ada terapi realitas itu lebih menekankan pada tanggung jawab konseling. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kohesivitas kelompok. Sifat kohesi kelompok itu melibatkan rasa memiliki, inklusi, solidaritas, dan daya tarik suatu kelompok bagi para anggotanya. Kekompakan itu sendiri adalah hasil dari semua kekuatan yang bertindak atas anggota yang membuat mereka ingin tetap berada di kelompok. Kohesivitas memberi dorongan pada kelompok untuk bergerak maju. Kelompok atau grup tidak secara otomatis memiliki kohesivitas, melainkan harus dibentuk melalui proses itu sendiri. Selanjutnya mengenai dinamika kelompok. Nah, sedangkan dinamika kelompok itu sendiri adalah studi tentang interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya dengan adanya hubungan timbal balik yang dinamis atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antar individu sebagai anggota kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Nah, ada prosedur konseling kelompok realita, yaitu ada WDEP tadi, wants, doing and direction, evaluation, dan planning. Penjelasan yang selanjutnya mengenai peran pemimpin kelompok. Nah, di sini pemimpin kelompok itu berperan sebagai yang pertama mendorong diskusi tentang perilaku anggota saat ini. Nah, yang kedua membantu anggota untuk mengevaluasi perilaku mereka saat ini. Yang ketiga memperkenalkan dan mendorong proses evaluasi yang diinginkan secara realistis. Yang selanjutnya mengajar anggota untuk merumuskan dan melaksanakan rencana untuk mengubah perilaku mereka. Yang selanjutnya membantu peserta mengevaluasi tingkat komitmen mereka terhadap rencana yang sudah mereka buat tadi. Lalu mendorong anggota untuk mengidentifikasi bagaimana melanjutkan membuat perubahan yang mereka inginkan setelah konseling kelompok ini berakhir. Yang adalah tujuan konseling kelompok realita. Fokus dari konseling realita ini itu membantu individu untuk menaikkan tingkat kesadarannya. Sedangkan Corey sendiri itu menyatakan bahwa tujuan dari terapi realita ini agar setiap individu itu mendapatkan cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Pembahasan yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam konseling kelompok. Yang pertama adalah membangun hubungan yang bermakna. Pada tahap ini itu difokuskan untuk membangun kedekatan dan juga hubungan baik antar anggota dan juga antar anggota dengan pemimpin kelompok. Untuk yang tahap kedua itu lebih difokuskan pada apa yang kamu lakukan sekarang. Jadi pada tahap ini itu lebih pada kepenggalian tingkah lakunya. Tahap ketiga ini itu lebih ke apakah tindakan klien ini atau konseli mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penekanannya di sini adalah pada para anggota kelompok menilai perilaku dan belajar bahwa perilaku mereka itu dalam kendali mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah membuat rencana positif untuk berbuat lebih baik. Ini adalah tahap penting dalam proses kelompok. Jadi itu masing-masing anggota kelompok itu akan membuat rencana untuk diri mereka, yaitu rencana ke arah yang lebih positif dan dibantu oleh dan diberi masukan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, yang selanjutnya mendapat komitmen untuk mengikuti rencana yang positif. Jadi di sini setiap anggota itu memiliki sebuah komitmen untuk melaksanakan rencana yang sudah mereka susun sebelumnya. Selanjutnya itu tidak ada alasan untuk rencana-rencana yang gagal. Jadi ketika mereka gagal dalam pelaksanaan rencananya, di sini anggota kelompok lain dan pemimpin kelompok membantu untuk menyusun rencana yang lain. Yang selanjutnya adalah tidak ada hukuman. Nah, bahwa di sini itu ketika orang-orang tadi mengalami kegagalan, di sini tidak ada hukuman bagi orang tersebut. Lalu kemudian tidak akan menyerah. Karena perubahan menurut konseling ini adalah memerlukan waktu, jadi memang perlu proses untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya adalah teknik-teknik yang digunakan dalam konseling kelompok realita. Yang pertama ada bermain peran bersama konseli, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga menggunakan humor. Yang keempat mendiskusikan minat-minat pribadi. Yang kelima mengeksplorasi dan mengklarifikasi nilai. Yang keenam mengkonfrontasi anggota dan tidak memaafkan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh melayani sebagai model peran dan juga sebagai guru. Yang kedelapan, menentukan struktur dan batas pertemuan. Yang kesembilan, membuka diri untuk menentang dan mengeksplorasi nilai-nilainya sendiri. Yang kesepuluh, membuat kontrak. Yang kesebelas, merumuskan rencana tindakan khusus. Yang ke-12, mendorong anggota untuk terlibat dengan orang lain. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai strategi konseling kelompok realita. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.